Bapak Andi kami undang juga Bapak Jenny karena ada rombongan yang mau masuk, kalau bisa supaya bisa ada di depan, juga para budaya Sumba untuk penari menerima bisa juga ada di depan supaya menjemput ya rombongan yang akan mau masuk. Jadi rombongan keluarga Bapak Cai mau masuk, oleh karena itu kami undang Bapak Andi, Bapak Jenny dan semua keluarga kita yang akan masuk. Tambur dan gong supaya bisa dipukul. Setelah Bapak Cai, rombongan Bapak Cai masuk, juga nanti akan disusul oleh rombongan dari Bapak Inya dan Bapak Gret. Dan kepada saudara-saudara sekalian yang melayani, ya, teristimewa pelayan, ya, Siripinang dan Aripana, supaya juga tetap ya kita lihat bersama akan rombongan yang baru masuk supaya bisa melayaninya dengan baik tanpa ada yang dilupakan. Inilah rombongan dari Bapak Inya dan lagi bagi adik-adik pelayan, ya, baik dari Panas supaya bisa melayani rombongan dari Bapak Cai tadi yang sudah masuk terlebih dahulu. Pada adik-adik pelayan agar rombongan dari Bapak Cai supaya segera dilayani. Jadi yang melayan tetap berjalan.
lalu lintas jalan juga tolong diatur supaya jangan simpang siur antara arah Wetebula dan arah Kode. Kalau bisa saling kontak supaya jangan rombongan Bapak Gret bersabar sebentar karena rombongan Bapak Inya masih berada di dalam ruangan. Tolong bersabar sedikit di sini supaya jangan, karena di dalam ruangan masih terlalu berdesakan. Rombongan Bapak Gret kalau bisa bersabar sebentar karena rombongan Bapak Inya masih ada di dalam. Keluarga yang langsung kalau bisa supaya bisa lihat tempat, kondisi tempat supaya bisa kita tempatkan rombongan yang baru masuk. Jadi tolong siapkan tempat di mana tempat duduk supaya rombongan yang baru masuk bisa menempati tempat yang disiapkan oleh keluarga. Dan kepada adik-adik yang sekali lagi yang melayani teristimewa air panas, kalau bisa selain rombongan juga kita lihat ya keluarga yang datang melayat diri untuk kita bisa layani, baik itu Siripinang dan air panas. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang bertugas untuk melayani ya Siripinang dan air panas, ya kita lihat juga keluarga yang datang melayat. Ya, setelah rombongan Bapak Gret disusul lagi oleh Bapak Evan dan Cece. Ya, jadi Bapak Andi kami undang ya ke depan. Bapak Jenny karena ada rombongan yang mau masuk. Tamu dan gong kami ini supaya bisa pukul tamu dan gong juga yang menari supaya ada di sini, ada di depan sini, supaya kita bisa terima undangan yang akan masuk. Ya, tamu dengan gong. Ya, ini rombongan dari Bapak Evan. Kepada keluarga atau rombongan dari Bapak Gret, supaya keluarga bisa siapkan tempat di sana supaya sekaligus melayani air panas. Sekaligus balik lagi Bapak Silva tolong lihat rombongan dari Bapak Gret supaya bisa lihat tempat di sana supaya bisa dikondisikan. Di tenda di belakang sana itu, di belakang ini sebelah kiri saya ini, saya pikir ada tempat yang kosong. Kalau bisa supaya rombongan Bapak Gret itu bisa menuju ke sana supaya itu. Atau di sebelah kanan, di depan rumah Mama Hana. Jadi rombongan Bapak Gret bisa menuju di sana, di tenda di depan. Dan kepada adik-adik yang melayani air panas supaya langsung menuju ke sana supaya bisa melayani keluarga dari Bapak Gret. Dan kepada keluarga yang lain juga yang sempat datang melayat juga supaya kita layani. Ya, ini keluarga dari yang ketiga yang kami di sana. Ya. Jadi susul saudara-saudara sekalian, ya, keluarga akan masuk. Oleh karena itu bagi saudara-saudara yang bertugas
ya untuk melayani, untuk selalu siap karena begitu banyak rombongan yang masuk. Ya, ini rombongan dari Bapak Erhan dengan Bapak Riki. Ya, mari kita sambut mereka dengan tarian. Ini rombongan Bapak Eci dengan Bapak Inge. Ya. Ya, jadi sekali lagi bagi saudara-saudara pelayan, ya adik-adik pelayan, supaya kita lihat, supaya keluarga yang berdatang. Jadi bisa melayani itu keluarga dari Bapak Inge, ya. Jadi pada saudara-saudara sekalian, supaya bisa melayani kepada keluarga yang sudah masuk, yaitu keluarga dari Bapak Inge, supaya bisa dilayani, ya, akan air panas dengan sirip pinang. Jadi setelah ini ada lagi rombongan yang masuk, yaitu Mama Ambo, ya, akan segera juga masuk, ya, Bapak Mama sekalian, dan atau Om John, ya. Jadi ya, menari, silakan menari. Bagi pelayan agar senantiasa selalu siap untuk melayani, bagi rombongan yang sudah duduk di tenda, agar kita lihat supaya kita bisa layani air panas, baik di samping kanan saya, tenda di samping kanan saya, juga di samping kiri.
Dan kepada anak-anak pelayan, ya, saudara-saudara yang melayani tadi, coba lihat gelas yang sudah kosong supaya bisa diangkat. Sekali lagi bagi adik-adik pelayan, supaya tolong lihat itu gelas-gelas yang kosong supaya bisa dijemput untuk dibawa ke belakang. Dan sekali lagi bagi saudara-saudara sekalian, bagi keluarga sekalian yang belum terlayani, baik itu Sri Pinang dan Air Panas, sekali lagi karena situasi dan kondisi, tolong diberitahu saja kepada pelayan supaya kalau bisa dilayani. Jadi kepada keluarga sekalian yang belum terlayani akan Sri Pinang dengan Air Panas, karena situasi dan kondisi, atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf, dan itu tidak perlu kita tanggung-tanggung untuk memberitahu kepada adik-adik yang melayani untuk bisa terlayani. Atas pengertian baiknya kami ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi bagi adik-adik pelayan, masih banyak yang belum melayani di samping kanan saya, di tengah. Ya, tolong dicek-cek, ya. Begitu juga di samping kiri. Tidak saja rombongan, tetapi juga bagi keluarga sekalian yang datang melayani, supaya juga jangan dilupakan. Rombongan Bapak Iksi agar bisa masuk. Ini mama ini mama tua dengan bab. Ini degan sini kita lagi warna jawab. Belum beribu.
Có. Đây có giọt rau quả. Giọt dek menging anak pial ya. Puluhan. Saya ngomong nih, tinggal Bapak Andra, memang dua, bisa dua. Pak Alex 3. Pak Alex 3 dengan Mama. Bapak Suci dengan orang tua. Bapak dengan Mama. Ambil dua lagi. Mama sudah langsung. Mamanya anak aduh. Masuk. Sabar ganti. Masuk. Adik-adik, anak-anak sekalian, gong diistirahatkan sebentar. Ya. Masuk untuk melayat karena sebentar lagi acara kita akan segera kita mulai, acara pemakaman.
Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, keluarga besar, singkatnya sidang pemasalah. Rencana keluarga almarhumah akan dimakamkan kurang lebih jam 1, dan sebelum kita mengantar ya almarhum, keluarga menyampaikan untuk kita ya santap siang duluan, dan sebelum kita santap siang duluan maka kami beri kesempatan kepada yang mewakili keluarga untuk menyampaikan perasaan hati atau isi hati kepada Bapak yang mewakili keluarga untuk menyampaikan isi hatinya. Kami berikan waktu dan tempat. Bumi ngarkeh ditela ini lebih yo jangan bok nih kan jangan bok nih tapi keluarga mengatakan harus Bapak Aldi yang menyatakan sesuatu dengan besar jiwa, dengan kekuatan kita semua dan pertolongan Tuhan. Saya berdiri di sini. Pertama, saya tidak bisa mengatakan sebetulnya, dan saya tidak mampu untuk berkata-kata. Tapi ini adalah karena rencana Tuhan, maksud Tuhan. Jadi saya harus mengatakan. Yang saya hormati semua kita yang berada di tenda duka pada tempat pertama, terima kasih atas segala dukungan, partisipasi, baik itu material maupun spiritual yang diberikan kepada kami, sehingga keluarga kami dari istimewa Mama Aldi dan Inya, kalau mau dilihat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dukungan kita bersama, jadi kami bisa kuat. Ardo ini dari kecil sampai besar, orangnya kalau mau dilihat rajin, senyum, dan suka bergaul. Dan kayaknya ini turun sedikit jiwa neneknya, turun sedikit jiwa nenek laki-lakinya. Kalau ada yang dia subur dan berbuah, memang agak lain ini anak. Jadi saya tidak mampu untuk mengatakan segala sesuatu yang ada pada dirinya, tapi saya boleh bercerita sudah tentang mengapa dia meninggal. Karena ada cerita yang simpang siur. Apakah ada sesuatu dia pas mengendarai kendaraan, dia tabrak lari atau dipukul, atau karena situasi lain jadi dia meninggal? Saya akan informasikan. Tanggal 28 Juni dia kembali dari Sumba ke Kupang. Mengapa dia kembali? Ceritanya seperti begini. Sebelum dia ke sini, dia mengajukan atau mendaftar untuk PKL untuk semester ini. Karena belum keluar SK penetapan atas nama-nama PKL, dia telepon ke kami, Bapak Mama, karena nama saya belum keluar, saya harus kembali ke Sumba. Silakan anak. Jadi dia berangkat dan datang di Sumba.
Setelah beberapa hari, notabene kurang lebih tidak sampai 1 minggu, SK penetapan atas namanya telah keluar. Jadi dia ngomong di kami lagi, Bapak, Mama, saya punya nama sudah keluar, saya harus balik. Ya silakan anak, balik sudah. Ya, balik sudah. Lalu kira-kira tanggal berapa penutupan dan kegiatannya berapa? Ya paling lambat tanggal 28 penutupan, tanggal 1 Agustus Juli kami harus masuk. Pas hari Senin dia mau ikut ferry. Ikut ferry itu tanggal 26 sebetulnya dia harus ikut ferry. Jadi kami Bapak Mama tidak mengizinkan perasaan dia ikut ferry karena dia datang juga ikut ferry. Ini anak dia memang agak lain. Dia datang dan tentu dia tidak beritahu, dan bahkan kalau dia berangkat dia tidak beritahu, barangkali ikut papanya. Tanggal 26 mau jalan, dia informasi mau jalan, kami tidak tanggapi. Adik, tanggal 26 kalau naik ferry 28 baru sampai. Kalau begitu begini saja, 28 baru kau berangkat. Jadi iya sudah tanggal 28 berangkat. Tapi sebelum kita mengatakan berangkat, saya masih mengatakan begini, anak, kok materi kan sudah habis, kenapa taruh buru? Kenapa ditunggu semester depan saja baru PKL? Saya mengatakan demikian, tapi anak mengatakan, biar sudah Bapak, so teman-teman suruh tunggu, apalagi teman-teman sudah perwakilan untuk parat, ya, termasuk mamanya juga mengatakan, Bapak, biar sudah, dia harus berangkat. Kalau dia lebih cepat, lebih bagus supaya dia kembali, begitu. Jadi berangkatlah. Sebelum berangkat, memang tidak ceria, memang kurang ceria, pamit, tidak salaman dengan adik perempuannya. Adik perempuannya paksa untuk cium, dia tidak mau. Biar sudah, nanti kan saya tetap kembali. Naik ke mobil, adik perempuannya tarik turun ke mobil. Lalu mereka foto bersama baru ciuman, baru kita antar. Adik nonanya tidak antar, hanya kami saja yang antar. Perjalanan tanggal 1 mereka masuk, lalu kami sering telepon. Dia masih mengatakan begini, dia foto-foto babi tempat praktek. Bapak, ada babi harga begini. Kalau Bapak berkenan, saya mau beli dan saya pelihara karena saya jual sebagai uang tambahan. Modalnya kembali ke Bapak Mama. Jadi Bapak Mama mengiyakan, silakan ambil 2 saja dulu untuk pelihara. Lalu tidak kesampaian. Terakhir tanggal 12 jam 10 tanggal 12 dia kasih naik video WA di saya, Bapak, oh ini saya dapat berkat dan proyek dapat 50.000. Ternyata saya buka dengan teman-temannya ada sementara suntik babi. Jadi saya kasih tahu mamanya, Mama Li, kau telepon hukum mana? Gitu, kau telepon hukum mana? Soalnya, jadi kami bercerita ketawa berleh-leh di belakang rumah jabatan, di atas rumah balai-balai, di atas rumah balai. Sekitar jam 10 lewat, tumben juga. Biasa itu saya pulang ke sini, Mama Aldi tinggal di sana, saya pulang ke sini itu sekitar jam 12 atau jam 11 lewat saya pulang di sini. Tapi tumben hari itu juga saya pulang jam 10 lewat dan HP saya kasih di Mama Aldi, silakan telepon anak buah, saya mau pulang. Jadi saya langsung pulang. Tidak ada firasat apapun, langsung naik tempat tidur ketiduran. Kejadian sekitar jam 11, lalu kami tidur, Mama Aldi juga tidur di sana, Mama Aldi dengan Nona tidur di kecamatan. Jam 12, anak perempuan datang sendiri dari kecamatan ke sini. Nona, tengah malam kenapa kau datang? Bapak, ada kecelakaan bermana Nona? Ada di mana? Ada yang sakit? Parah tidak?
Tidak tahu Bapak, tapi ada di rumah sakit. Setelah itu, karena Nona bawa HP ke saya kontak Aldi. Masuk, tapi kayaknya Aldi sementara urus adiknya, jadi tidak angkat. Saya telepon satu temannya lagi, masuk, angkat, adik, bagaimana dengan saudaramu Ardo? Ada di rumah sakit. Jadi setelah itu saya keluar, sama anak Nona langsung ikut. Bapak, kenapa Nona? Kau adik bagaimana? Bapak ingat saya dengan Aldi, lalu saya diam sudah. Saya diam sudah saat itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu saya mengatakan, yang benar saja ini, apakah benar-benar Ardo sudah tiada? Gitu. Jadi belum pada saat itu, belum tidak bisa buat apa-apa. Dan sebetulnya teman-teman dan bapak-bapak yang ada sekitar sini sudah tahu bahwa Ardo meninggal. Tidak mampu untuk mengatakan. Ketika mereka dengar komunikasi saya dengan Inya, baru mereka berkumpul semua dan menangis histeris. Di sisi lain, Mama Ali ada di kecamatan. Mama Ali ada di kecamatan, runding semua. Tidak ada yang berani untuk pindah sama Mama Ali. Jadi jalan satu-satunya yang kita tempuh adalah kita telepon Mama Inya. Kebetulan Pater ada di sana. Kalau mereka datang dari sana, sehingga jemput saja Mama Aldi. Jadi Mama Aldi juga tidur sono. Jam 2 baru dia tahu bahwa ada yang meninggal. Itu pun juga kebingungan. Lalu dengan spontan dia ambil sweaternya Ardo dengan sarung tangannya Ardo yang notabene-nya kemarin dia tidak bawa pulang. Itu sekelas cerita tentang Ardo. Lalu dan terus terang saja, saya tidak tanya jatuhnya seperti bagaimana, lalu apa yang luka, karena beban mobil untuk saya. Lalu saya mengatakan begini, dia meninggal karena celaka. Entah dia celaka seperti apa, saya tidak berani menelusuri dan menanyakan. Jadi saya telepon Aldi, diskusi dengan keluarga semua, lalu tolong bawa adikmu. Jadi adik dengan tante nenek di Kupang, dari Kapolda, Kapolres dan semua yang terlibat, mereka mengurus Aldi, Ardo, lalu mereka kirim ke sini. Ardo bahkan setelah teman-teman bersih-bersih, lalu saya masih mengatakan begini, Ardo datang dalam wujud lain. Jadi saya tidak mampu untuk mengatakan sesuatu, datang sudah anak. Jadi pada tempat pertama kami terima kasih kepada semua orang-orang yang mendukung, baik material maupun yang saya tidak bisa sebut satu persatu, karena saya merasa cukup kehilangan. Tapi apalah berbuat. Barangkali sudah sepakat dengan cucu dan neneknya. Neneknya juga meninggal di bulan 7 tanggal 20. Dia meninggal tanggal 12. Ini hari tanggal 18, tinggal 2 hari. Kan dia tamu dengan bapak nenek. Maka yang sepakat atau apa, atau karena kehendak Tuhan, saya tidak tahu. Tapi kita sebagai manusia, itulah yang terjadi. Saya cerita sedikit ya tentang supaya jangan ada isu miring atau curiga mencurigai, atau tadi yang kita katakan jangan sampai kena pukul. Seperti begini ceritanya. Kemarin malam sekitar jam 4, Ar dengan teman-teman bermain di luar. Lalu ini kenyataan, saya harus katakan supaya kita jangan curiga kepada orang-orang yang kita curigai mengapa dia harus meninggal. Pas jam 4, Ar dipanggil oleh almarhum. Ar, kau masuk. Jadi serta-merta Ar masuk ke dalam.
menangis histeris. Jadi kami saya dan Metua juga tidak di dekat mayat tapi ada di kamar lain. Karena ya mau bilang tidak tega tapi itulah situasi yang ada. Jadi yang marah saya jadi tersedikitnya karena belum apa-apa juga. Memang hari ini harinya kita hibur, atau Bapak hibur sama kami begitu. Jadi kita bercerita, hibur sama kami dulu, karena dicepatkan situasi agak lain. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ada semua, kita secara spontan tegur dan segala macam, kami juga terhibur. Ya. Jadi ketika Ar dipanggil untuk masuk, Ar masuk, menangis histeris dengan teman-teman beberapa temannya, menangis histeris karena terlalu lama. Saya suruh Mama Aldi, ada teman yang menangis, tolong kau tenangkan dulu sama yang menangis karena terlalu lama, kasihan dia. Gitu. Pas Mama Aldi datang, Ar bangun dan peluk Mama Aldi. Peluknya seperti Ardo, cara peluknya. Mama, saya ada. Gitu. Jadi Mama Aldi mengatakan begini, bagaimana kau bilang saya ada, padahal engkau Ar. Saya Ardo Mama. Saya Ardo Mama, saya ada di sini. Sekarang saya ada merokok dengan Ar. Jadi komunikasi terus. Setelah itu Mama Aldi tidak bisa berbuat apa, Ar juga tidak bisa berbuat apa. Jadi Ar pindah di tengah. Sudah minum air, tetap juga. Sudah minum air, Ar tetap kesurupan. Jadi Ar kesurupan, masuk tengah, komunikasi berjalan seperti begini. Mama Aldi sudah sarah sedikit, lalu duduk di tengah. Ar bangun lagi, peluk seperti Ardo, peluk Mama Aldi seperti Ardo. Mama, saya masih ada. Jadi Mama Aldi begini, kau bilang masih ada, siapa engkau? Saya Ar. Lalu kau kuliah di mana? Saya kuliah di Kupang. Kau Ar kuliah di Jogja. Kenapa kau katakan kuliah di Kupang? Saya Ardo, Mama. Saya Ardo, Mama. Lalu kalau kau bilang kuliah di Kupang, kau jurusan apa? Saya di Baperta, peternakan. Lalu kau buat apa sekarang? Saya PKL. Lalu waktu kau PKL, waktu kau ke Kupang, kenapa kau meninggal? Tidak omong. Waktu katakan kenapa kau meninggal, dia diam. Tidak omong, disaksikan oleh banyak orang. Dia tidak bisa omong. Lalu rubah pertanyaan. Bilangnya kau jatuh. Benar, saya jatuh. Lalu kenapa kau pulang ke Kupang? Saya rindu dengan sopnya kakak Aldi, mau minum bersama dengan dia. Waktu Adi datang, mau mana? Kau jalan sendiri atau ada teman? Saya jalan sendiri. Lalu kenapa Adi jatuh? Waktu Adi jatuh, ada yang tolong. Ada, tapi saya tidak tahu. Kenapa kau jatuh anak? Memang saya agak lari, rem bolong, lalu saya tanam cakram, kepala yang duluan. Kalau begitu, apa pesanmu? Dia masih berpesan lagi. Pesanmu apa? Aldi? Inya? Setelah dari sini, kamu pulang kuliah. Setelah kuliah, kamu pulang ke rumah, bantu Bapak Mama. Karena Bapak Mama pelihara kamu dari kecil sampai besar. Lalu masih sayang Bapak Mama dan segala macam, saya sayang. Nanti penyakitnya Mama kau bawa sudah, penyakitnya Bapak kau bawa, iya saya siap bawa. Lalu, kalau begitu,
saya pamit sudah ya. Jadi batas di situ sudah pamit. Jadi ada teman-teman yang mengatakan ada dia celaka karena sesuatu dan apa. Tidak, karena Ardo sudah mengatakan. Jadi pada saat itu juga kami lega. Karena konsep awal saya barangkali anak juga dia tahu supaya papa jangan capek dan segala macam. Ketika saya dengar malamnya sebelum itu ada cerita tidak masuk akal tempat jatuhnya. Di situ ada batu, bilang terapi ada batu. Tidak masuk akal karena harus ke jurang dan segala macam. Anak ada di sini saja. Jadi saya sempat berpikir kalau begitu nanti kalau saya libur terus saya telusuri juga tempat jatuhnya dan apalah. Barangkali pemikiran itu tidak mau kasih susah sama kami. Jadi dia bicara melalui art. Bicara melalui art. Jadi kami keluarga lega karena curiga mencurigai sudah tidak ada. Jadi itu sekilas cerita terhadap Ardo. Jadi pada tempat lain, pada tempat sisi lain, kami keluarga mengucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan kita semua, baik dari awal sampai hari ini, baik dalam situasi kurang menyenangkan kami ke keluarga pada tempat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kita semua. Sebetulnya banyak bapak ibu yang sibuk tempat lain karena mau dukung kami supaya kami tidak berlarut-larut pada situasi yang tidak kita bayangkan bersama. Jadi kami sungguh berterima kasih atas segala dukungan dan kerja kita bersama. Lalu yang berikut, sebentar sampai selesai kita akan menjalankan beberapa aktivitas, baik dari sisi makan minumnya, dari adatnya, dan sampai selesai kami sebagai manusia biasa pada tempat ini, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu, baik itu tutur kata, pelayanan, dan di hal-hal di luar teknis, pada tempat ini kami minta maaf. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, Bapak Ibu jangan bawa, cukup batas di sini saja, kembali kepada kami. Silakan yang baik, silakan bawa. Silakan bawa. Sebentar kita akan melakukan aktivitas lain tentang pemakaman. Jadi mari kita doakan bersama anak, cucu, saudara, adik kita ini, dan agar dia jalan dengan baik, ikhlas, lalu supaya kita juga lega. Memang boleh dikatakan sebetulnya kami sebagai manusia berat juga untuk melepaskan, tapi karena kehendak Tuhan, Tuhan yang mempunyai, ya, Tuhan yang mempunyai sebagai orang beriman, Tuhan yang mempunyai. Lalu kalau dia mengambil, ya itulah hidup kita. Karena di dunia ini kita sebagai manusia fana, hidup dan mati, hidup dan mati. Barangkali anak saya sadar, saya yakin semoga dia masuk surga begitu, karena dengan dukungan dari teman-teman, dari Bapak Ibu, dukungan dari Bapak Ibu, itu beberapa hal yang sungguh prinsip yang saya sampaikan. Jadi jago mampu kok nih kan, jago mampu kok nih kan, tak mau kudaki mau mana, jadi kita taki mana, nih jago mampu, nah, berdakwah lah, bawalik perintah.
keluarga untuk menyampaikan perasaan hati, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian keluarga dalam sidang perkabungan ya. Saya pikir sudah kita dengar bersama riwayat ya, ucapan terima kasih dan permohonan maaf, dan untuk itu saya pikir saya tidak mengulangi, dan acara selanjutnya yaitu kita doa santap bersama. Dan kepada Pak Vincent kami undang untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Puji yang kasih, dalam iman akan Allah yang satu dan sama, mari kita bersatu hati untuk memanjatkan doa kepada Dia yang memberi kehidupan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, penuh cinta, sejak awal penciptaan Engkau menciptakan dunia dengan segala isinya termasuk manusia atas dasar cinta. Dan Engkau menghendaki agar manusia yang Kau ciptakan karena cinta senantiasa boleh berbagi cinta dalam seluruh kehidupan. Demikian yang dialami oleh anak kekasih kami Ardo. Engkau menciptakan karena cinta, dan dalam hidupnya ia telah membagikan cintanya kepada orang tuanya, teman-temannya, dan siapa saja yang ia jumpai. Dalam iman akan Allah yang penuh cinta, kami pun yakin dan percaya Engkau memanggilnya karena Engkau sungguh mencintanya, melampaui cinta kami kepada anak kekasih kami ini. Karena itu kami mohon, dekaplah anak kekasih kami dalam dekapan kasih-Mu, sehingga ia boleh menikmati kebahagiaan surgawi bersama para kudus, sehingga akhirnya ia boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkannya. Berkati Bapa, Mama, kakak, adik, segenap anggota keluarga yang masih bersiaran di dunia ini. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan mereka, meneguhkan mereka, karena Engkau adalah Allah, Sang Emmanuel, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam setiap situasi kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kami bersyukur karena Engkau boleh menghimpun kami sebagai satu rumpun keluarga besar pada hari ini, tentu atas dasar cinta. Dan dalam kebersamaan ini ya Tuhan, bukti cinta-Mu nyata pula lewat makanan dan minuman yang telah disiapkan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati makanan dan minuman yang telah disiapkan, memberkati mereka yang dengan penuh cinta sudah menyiapkan untuk kami, memberkati kami semua yang turut ambil bagian dalam menikmatinya. Kami persembahkan juga saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita karena sakit, karena kelaparan, karena bencana alam. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa tetap menguatkan dan menghibur mereka. Semoga dengan makan bersama ini kami boleh menimba kekuatan baru dan memampukan kami untuk membagikan cinta kepada mereka yang kami jumpai dan layani dalam panggilan kehidupan kami setiap hari. Ini doa dan harapan yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga besar, tempat kita santap bersama ada 4 tempat. Jadi yang pertama di rumah duka, ya, di samping kiri saya ini ada tempat ruang makan. Lantas di sebelah kanan saya di rumahnya Mama Hana, di situ juga bersifat umum, ya. Sementara di depan di Pak Anton dan di Om John atau Bapak Fridin dan Bapak Novel di sana, itu untuk yang khusus bagi yang pantang untuk makan di tempat duka. Keluarga menyiapkan tempat khusus untuk bisa bersantap siang bersama. Jadi di rumahnya Bapak Fridin di sana dan di rumahnya Bapak Novel di sana disiapkan makan untuk yang khusus. Sementara untuk di sini itu secara umum, dan permintaan dari belakang Bapak Mama saudara-saudara sekalian yang santap di sini dan juga di Mama Ana, karena ruangannya begitu sempit, ya, tidak terlalu luas. Jadi dimohon pengertian baik daripada
Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, setelah kita ambil makan, kalau bisa kita kembali ke tempat semula. Sekali lagi, permintaan dari belakang di ruang makan, kalau bisa supaya setelah kita ambil makan minum, kalau bisa kita kembali di sini supaya kita jangan berdesakan di tempat atau di ruang makan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih untuk menjemput ya keluarga sekalian untuk mengantar di tempat makan. Jadi terima kasih banyak kepada pagi ini yang telah. Jadi tadi Pak Tanit Kodi minta maaf seluruh undangan. Ini paling atau berubah. Ini mau tadi kan nur zaman dekat laksanaan jadi mampu pilih lillah andainya. Ini tadi. Oleh karena itu kepada letibinya uji daku, mungkin bakal lahir. Itu saja. Setelah itu baru kita menyusul semua keluarga yang ada. Atas perhatiannya, terima kasih banyak.